Oke, dan informasi tadi sore kita juga udah live bareng dari Sekolah Cukur. Oke, nih sekarang udah bergabung Pak Agus Tarik Huda selaku dari CEO KBL Trans. Apakah suara saya sudah masuk, Pak? Sudah Mbak, jelas Mbak. Oke, baik. Oke, buat sahabat Sandra semua, selamat malam. Malam ini kita akan live Instagram bareng dari Pak Agus Tarik Huda selaku dari CEO KBL Trans yang baru saja listing di Santara di bawah naungan PT Kali Orang Bumi Lestari. Betul ya, Pak? Betul Mbak Nafis. Oke. Pak Agus, apa kabar, Pak? Sehat, Pak? Baik Bu, baik Mbak Nafis. Mbak Nafis bagaimana kabarnya? Oke. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, ini udah Alhamdulillah. mulai banyak yang bergabung ya, Pak. Ini kita udah ada 14 yang bergabung, nanti mungkin akan bertambah lagi. Tapi tenang saja, Siap, nanti semua live kita malam ini akan kita record dan nanti akan kita upload di YouTube-nya Santara di Santara Official, Pak. Oke siap, nih, siap Pak. Mbak. Jadi kemarin kita udah Oh ya Pak, kemarin kita sudah sempat mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Santara semua melalui kolom Q&A dan sudah kita akumulasi, nanti akan kita tanyakan langsung ke Pak Agus dan Pak Agus mungkin bisa menjawab langsung biar sahabat Santara di rumah bisa tahu ya Pak tentang Siap, KBL siap Trust Mbak. itu sebenarnya apa nih Pak? Soalnya banyak banget tuh Pak kemarin yang tertarik dan minat untuk investasi di KBL Trans. Gitu ya Pak? Amin. Siap, siap. Oh, Oke nih, kita mungkin udah nggak asing ya sahabat Santara dengan Pak Agus ini. Mungkin Pak Agus bisa perkenalan nih Pak. Mungkin Bapak nih sebagai apa di KBL Trans dan mungkin mau perkenalan. Silahkan Pak. Siap, terima kasih Mbak Nafis waktunya. Dan terima Uh, kasih buat audiens semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi eh, kita malam ini diberi nikmat sehat sehingga dapat berjumpa di live IG ini. Dan sholat salam pada semoga tetap tercurah pada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya. Amin. Amin. Nama saya Agus Tori Buda, Mbak. Saya selaku CEO dan founder untuk PT Kaliurang Bumi Lestari atau KBL Trans. Di samping saya ada Bapak Kemas Saftawijaya, beliau selaku COO dan co-founder, Mbak. Oke, selamat malam Bapak Kemas. Selamat malam. Oke, baik nih Pak. Mungkin ini sudah ya Pak untuk perkenalannya? Semoga saya berharap audiens di sini ini bisa mengikuti acara live ini sampai selesai. Dan saya akan Amin. banyak cerita tentang KBL mulai dari awal sampai menjadi seperti sekarang ini. Silakan, Mbak. Oke, baik Pak. Mungkin kalau kita lihat profilnya Bapak nih untuk di prospektus, jadi sahabat Sandra semua bisa download prospektus dari KBL Trans, bisa melalui aplikasi maupun website. Ini tertulis bahwa Bapak ini sudah 25 tahun ya Pak, bergerak di bidang manajemen gudang dan transportasi. Itu ya Pak? Ya, Bisa betul, di Mbak. Oh ya, bisa diceritakan nggak nih Pak kepada sahabat Sandra semua tentang bagaimana sih pengalaman Bapak dan Bapak ini kan sudah lama berkecimpung selama 25 tahun. Mungkin bisa diceritakan nih Pak tentang pengalaman-pengalaman Bapak sampai akhirnya Bapak memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri yaitu PT Kali Orang Bumi Lestari. Apakah dari keresahan atau bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan ke sahabat Sandra semua Pak. Siap, 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 Mbak Nafis. Eh, Pertama kali saya terjun di tahun 1996. Artinya sudah 25 tahun lebih saya berkecimpung di dunia transport dan logistik. Awalnya saya berkarir sebagai profesional di salah satu perusahaan multinasional Jepang, kemudian berpindah ke perusahaan 3PL multinasional juga, sampai akhirnya saya pensiun di 2019, tepatnya Juni 2019. Tetapi usaha saya sebagai pengusaha, saya sudah jalankan sejak tahun 2002. Mulai menjadi agen kurir, agen kargo, dan agen ekspedisi. Saya mendirikan CV Raffi Gemilang Putra
tetapi pelaksanaannya tetap secara perorangan, Mbak. Secara perorangan. Kemudian perjalanan waktu karena kesibukan saya di profesional, di karir profesional, saya take overkan ke pihak ketiga sehingga saya melanjutkan karir saya di profesional di beberapa perusahaan. Kemudian tahun 2015 saya mencoba berjalan lagi sebagai agen ekspedisi dan alhamdulillah berjalan. Pada akhirnya saya memutuskan untuk membuat wadah ya Pak, membuat wadah legalitasnya bentuk PT dengan nama PT Kaliurang Bumi Lestari. Pada tahun Juni 2020. Tetapi 2015 kami sudah jalan secara personal ya Mbak ya. Kemudian kami legalkan, kami bentuk PT-nya menjadi PT Kaliurang Bumi Lestari di bulan Juni tahun 2020 sampai dengan sekarang Mbak. Jadi berjalan secara formal itu udah hampir 2 tahun, hampir 2 tahun lah PT KBL Trans ini berjalan. Jadi mulai awal, ya silakan mulai awal kami segmen pasar kami lebih banyak personal, perseorangan. Kemudian di September itu kami mulai fokus ke segmen corporate, khususnya manufacturer, pabrikan. Terus yang kedua itu 3PL, yang ketiga Express, Mbak. Dan Express ini pada akhirnya yang menjadi besar, customer kami porsinya menjadi besar daripada segmen 3PL sama segmen pabrikan, Mbak. Dan kami punya kontrak untuk semua segmen ini, kami udah punya pegang kontrak pendek selama 3 tahun. Baik, Pak. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak. Berarti sebenarnya KBL ini udah berdiri tahun 2015, tapi untuk peresmian secara legalnya baru berjalan 2 tahun gitu ya Pak. Tapi kalau dilihat dari pengalaman Bapak, ini sudah sangat matang banget ya Pak, di tahun 96, udah di karir profesional, udah sempat membangun CV juga, sampai akhirnya terjun langsung dan fokus ya Pak. Berarti sekarang udah fokus banget nih Pak untuk mengurus KBL ya Pak. Betul, Mbak. Sekarang 100 bahkan 200% lah fokus mengurus Trans ini. Lebih dari 100% ya, Pak? Lebih dari 100%. Oke. Mungkin nih, Pak, kalau kita bicara berarti KBL nih, sejak tahun 2015 nih, Pak. Waktu itu, Bapak bisa ceritakan nggak, Pak, sebenarnya KBL Trans itu tuh apa, seperti apa, bisnisnya tuh seperti apa, dan sejarah kenapa kok bisa mendirikan ini, mungkin bisa diceritakan nih, Pak, kenapa kok sampai akhirnya tercetus untuk mendirikan KBL Trans ini, Pak. Apakah peluangnya masih besar atau gimana nih, Pak? Iya, iya. Oke, Mbak, terima kasih. KBL Trans adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi dan logistik, Mbak. Ya, dan kami beroperasi pada awalnya, kami beroperasi pakai 3 truk karena perkembangan kenaikan volume pengiriman pelanggan, akhirnya kami menambah lagi 6 truk supaya pelayanan kami kepada pelanggan bisa kami jaga. Khususnya pelanggan ekspres kami ya Mbak ya. Kami punya salah satu pelanggan ekspres multinasional dan itu sangat sangat penting buat kami ya, karena kami pegang kontrak jangka pendek, jangka menengah ke tahun, dan kami harus layani dengan sepenuh hati. Oke, sedangkan keunggulan kami ada di visi misi kami, yaitu visi kami ingin menjadi perusahaan jasa transport dan logistik terdepan dan terbaik dalam pelayanan di Indonesia. Sedangkan misi kami yaitu pertama ingin memberikan pelayanan yang sepenuh hati, cepat, tepat, dan aman. Terus kedua, komitmen pada keselamatan
keamanan pelayanan secara menyeluruh. Yang kedua, komit kepada efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Itu yang menjadi visi misi kami, Mbak. Dan kami ingin di tahun ini, kami ingin bergerak cepat, expand, khususnya untuk penjualannya, Mbak. Karena kebutuhan unit customer kami sangat tidak terhingga, Mbak. Growth mereka itu hampir 50% ke atas, Mbak, per tahun. Dari 4 juta tahun 2015 sekarang sudah menjadi 4 bulan sampai April ini di tahun 2020 sudah menjadi 23 juta cases per bulan, Mbak. Itu potensi yang sangat luar biasa. Untuk tim kami ada Pak Kemas Wijaya, dia sebagai COO dan co-founder. Kemudian di bagian keuangan ada Ibu Ratna Anggraini MPD, dia sebagai Chief Finance Officer. Kemudian ada Bapak Muhammad Nawal Rafi dan Bapak Muhammad Nafi Amar, dia sebagai CMO, Chief Marketing Officer, 1 dan 2 ya, kita bagi 2 ya, Mbak, karena kami ada pusat di Surabaya dan cabang di Jakarta. Oh, oke. Oh, ya. Baik, Pak. Terus ada staff member, ada Bapak Romi sebagai manajer keuangan, ada Bapak Johan sebagai manajer operasional, kemudian ada driver, kami punya driver sekitar 11, Mbak. Oh, oke, jadi 11 cover area kami Bali, Jawa sampai dengan Sumatera, Mbak. Dan kami akan expand ke kiriman kemana, kiriman laut ya, Mbak, khususnya laut itu dari Kalimantan dan Sulawesi. Oke. Jadi kalau kemarin masih fokus di Bali, Jawa, Sumatera, besok mau ke Kalimantan, Sulawesi. Jadi ekspornya lumayan jadi lebih menyeluruh di Indonesia gitu ya, Pak? Iya. Kalau misal, kan ini Bapak udah, berarti ibaratnya ini udah berjalan dari tahun 2015 gitu ya, Pak? Iya. Kalau perkembangan dari bisnisnya sendiri itu seperti apa, Pak? Apakah ada peningkatan atau yang dulu awalnya hanya fokus, tadi udah ada 2 kantor, awalnya nih di Surabaya, terus kemudian ke Jakarta, jadi bisa diceritakan nggak, Pak, bagaimana perkembangan dan pertumbuhan dari KBL Trans ini, transformasinya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020? Iya. Awalnya kami di 2015 itu kami hanya fokus pada segmen perseorangan ya. Pengiriman personal per personal gitu. Itu kami sudah dapat omset di angka 50 jutaan. Seiringnya waktu kami mendapat customer corporate yang khususnya yang terbesar CNT, sampai dengan sekarang ini per bulan sudah hampir 500 juta per bulan, Mbak. Per bulan dengan net margin yang bisa kami dapat itu sekitar di angka 15%. Untuk HPP, untuk beban langsungnya itu di angka 65%, sedangkan 20%-nya itu operation expense-nya. Jadi kami dapat net-nya itu bisa di angka 15%, Mbak. Dari 500 juta ya. Itu. Nah, kami ingin expand dan kami ingin melipat jadi 2 gitu loh, menjadi sekitar 901 M per bulan. Untuk itu kami harus memperkuat fondasi kami dulu, khususnya operation expense atau modal kerja ya, Mbak ya. Terus yang kedua ke OPEX, ke CAPEX-nya, capital expense-nya. Jadi kami akan menambah armada, terus kami akan membuat control room sama IT-nya, IT pack-nya untuk aplikasinya, supaya di operasionalnya nanti lebih ini, tim kami lebih cepat merespon ya. Misalkan kalau customer service-nya merespon bisa lebih cepat.
terus kebutuhan ordernya, pemenuhan ordernya bisa lebih cepat juga. Seperti itu lah Mbak contohnya. Sampai dengan keuangannya nanti Mbak. Kalau keuangan kami di awalnya masih manual di 2015. Sekarang kita udah apply accurate system Mbak. Supaya laporan keuangan neraca maupun rugi laba Oke, mungkin ini Pak Agus sedang ada gangguan sinyal ya. Kami lihat, kami trace gitu ya. Seperti itu Mbak. Oke, baik itu, Mbak. Oke, baik Pak. Jadi untuk kedepannya ini udah berencana untuk expand lebih jauh lagi ya Pak untuk KBL Trans, dan untuk pendanaan di Santara berarti ini ya Pak dicantumkan bahwa untuk penambahan armada dan juga untuk membangun IT Tech dan control room yang tadi bertujuan agar bisa lebih responsif dan lebih cepat lagi dalam penanganannya. Iya. Gitu ya Pak. Oke Pak, kalau misal nih, apakah nanti setelah pendanaan di Santara itu tuh kira-kira apa sih keuntungan, apa sih yang akan keuntungan apa? Maksudnya kayak benefitnya tuh apa sih Pak kalau dengan adanya penambahan armada dan IT Tech Control Room tuh, apakah nanti efeknya tuh seperti apa sih Pak? Sebesar apa Pak itu dampaknya nanti setelah pendanaan di Santara apabila nanti berhasil ya Pak, sebesar pengajuannya kan 2 miliar tuh Pak kan untuk penambahan armada dan pembangunan IT Tech Control Room. Kira-kira nanti apakah akan bertambah pemasukannya atau bagaimana Pak? Prospeknya betul, nih setelah pendanaan. Betul Mbak Nafis. Kalau memang dari sisi market size-nya memang di transport logistik itu besar banget ya Mbak ya. Saya bilang besar banget. Nah, jadi nanti pendanaan itu akan kami gunakan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa satu untuk untuk fundamental, untuk menguatkan fundamental, khususnya di operation expand ya. Artinya kalau kita operation expand kita bertambah, artinya trip nanti akan bertambah, ritase, jumlah pengiriman itu akan bertambah dan itu akan meningkatkan omset. Dan target saya 2 kali lipat dari yang sekarang. Yang sekarang 500 menjadi 1 M kurang lebih. Otomatis ya Mbak ya. Terus yang kedua, penambahan armada sama, artinya kita punya fasilitas, akan punya tambahan fasilitas armada. Armada ini sebagai produksi kami lah Pak. Produksi kami lah. Produk alat untuk produksi trip kami gitu Mbak. Ya kan, yang saya sampaikan tadi, expand tadi untuk menambah tripnya, sedangkan armadanya ini untuk memproduksi tripnya Mbak. Seperti itu, sedangkan untuk control room dan IT-nya itu untuk mempermudah proses operasional kami sih. Dari customer service, di operation kami sendiri, nanti mungkin perbaikan, service itu bisa pakai aplikasi kami. Oh, udah ada ya Pak? Belum Mbak, itu salah satu nanti kan dari pendanaan ini salah satunya kami ingin membuat aplikasi untuk itu gitu loh. Untuk internal kami sendiri gitu. Yang next rencana kami juga untuk kita jual keluar lah aplikasi itu. Seperti itu Mbak. Oke, baik Pak. Jadi berarti sangat bermanfaat sekali ya Pak untuk pendanaan nanti, karena juga jelas target-target yang mau dicapai oleh KBL Trans ini apa dan tujuannya apa sudah jelas, dan sudah plannya ini sudah matang banget ya Pak untuk nanti rencananya. Dan tadi juga disampaikan sangat matang sekali Mbak, sangat matang sekali. Siap nih Pak. Dan dilihat dari pengalamannya ini sudah meyakinkan nih Pak. Tadi juga targetnya juga bisa 2 kali ya Pak, omsetnya bisa 2 kali, jadi bisa mencapai 1 miliar untuk per bulannya. Jadi ini sudah itu bukan angka yang mustahil, tapi sudah emang seperti itu ya Pak, berdasarkan dengan plan tadi sudah tercapai gitu ya Pak. Sebagai info, maaf Mbak, sebagai info, sekarang kami kan sudah ada 10 unit milik sendiri ya. Dan yang 10 itu nanti akan kita tambahkan di 10 jadi menjadi total menjadi 20 Mbak. Itu yang nanti yang kita pakai untuk memproduksi trip itu Mbak. Iya, emang 2 kali lipat tadi ya Pak. Iya. Karena emang armadanya juga akan ditambah, yang udah ada 10 akan jadi 20, berarti ini armadanya 2 kali lipat, jadi pengirimannya juga bisa lebih banyak lagi gitu ya Pak. Ya. Oke Pak. Kalau misal sekarang kita lihat di kondisi, kan tadi kemarin kan pandemi itu kan kayak
Apakah kalau pandemi kemarin apakah berdampak juga nih Pak untuk KPL itu, apakah bisnisnya kemarin justru positif atau negatif tuh Pak kemarin selama pandemi ini? Justru untuk sektor transport dan logistik ini yang nggak ada PPKM, Mbak. Dia tetap Hmm, jalan. Dia tetap positif, Mbak. Di pandemi hmm, 2 tahun kemarin tetap positif, Mbak. Kecuali yang sektor yang lainnya, kalau transport dan logistik nggak ada PPKM, Mbak. oke, tetap Jadi aman ya tetap Pak? diperbolehkan sama pemerintah untuk mendistribusikan barang, Mbak. Apalagi Iya, trennya sekarang itu kan habit ya. iya, Cara berbelanja orang ini kan berubah ya dari yang iya. manual ke toko sekarang online, hampir semua online. Dan itu potensi besar buat kami untuk Oh, bisa bisa meraih peluang ini gitu. oke Pak, berarti yang lain kemarin kena dampak justru transportasi ini dampaknya malah positif ya Pak, karena tadi Malah habit positif. ya karena perubahan perilaku masyarakat juga ya Pak, yang awalnya mereka belinya tuh langsung ke mall, sekarang mereka lebih pakai e-commerce, jadinya transportasi juga berjalan terus nih Pak. Betul. Tapi kalau melihat Makanya itu, ya Pak, maaf, pelanggan ekspres kami itu pelanggan terbesar kami sekarang ini. Gitu. oh, berarti yang Bahan, ekspres itu justru yang bahan, paling besar ya Pak? ya. Oke Pak, tapi kalau misal kita lihat-lihat juga kan itu karena prospeknya itu sangat bagus dan potensinya juga sangat besar, muncul kompetitornya juga makin banyak nih Pak. Kan kemarin juga selama pandemi itu banyak banyak yang muncul perusahaan-perusahaan logistik yang muncul nih Pak. Kalau misal dilihat dari kompetitor, kira-kira KPL Trans ini apakah ada keunggulannya dan bagaimana menyikapinya Pak? Kalau misal ada kompetitor-kompetitor baru itu, silakan Maksudnya Pak. maksudnya kompetitor yang sama ya dengan Iya kami Pak, ya. iya kompetitor di Oke. bidang. Ya. Kalau kami bagi tiga, tiga, tiga sektor ya, kita mapping tiga lah Mbak. Satunya Oke. kompetitor besar, yang kedua kompetitor sedang, yang ketiga kompetitor kecil. Kalau kompetitor sedang ini apa namanya, dari sisi dana udah unlimited lah. Terus dari sisi truk pengadaan pun juga unlimited. Saya mungkin nggak sebut merek ya Mbak ya. Iya Mbaknya baiklah. mungkin sudah tahu yang mana ya. Yang kedua itu yang sedang lah. Itu yang kalau saya boleh mapping itu truknya itu sekitar 50 ke atas lah. 50 sampai 100 truk dia punya truk gitu ya. Pendanaannya pun mereka mungkin sudah settle ya. Nah, ini yang Oke. kecil. Nah, kami KPL ini masih termasuk yang kecil, Mbak. Unit Oh, kami itu masih di bawah 50. Pendanaannya pun kami masih dana sendiri. Seperti itu. Makanya kami alhamdulillah bisa masuk ke Santara, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar, Mbak. Seperti itu, Mbak. Dan keunggulan kami dibanding kompetitor yang lain, kami punya pool dekat dekat sekali dengan customer kami, ekspres kami. Begitu mereka minta, nggak sampai setengah jam truk kami datang, Mbak. Datang, terus tim operasional kami itu 24 jam, Mbak. Mereka stay 24 jam untuk melayani customer kami. Tim operasional juga gitu. Terus kami ambil driver kami itu memang benar-benar driver yang kompeten di ekspres ya Mbak ya. Jadi alhamdulillah selama ini lancar. Masalah ada hanya sedikit mungkin kurang tanda tangan penerima itu aja. Seperti itu kendala-kendalanya. Kalau kendala operasional, kendala customer service, insya Allah udah settle. Seperti itu oke. Mbak. Ya. Oke, Pak. Jadi kalau dilihat dari penjelasannya Pak Agus, berarti ini karena keunggulannya ini lumayan banyak ya Pak, kan tadi poolnya terdekat, jadinya lebih responsif nih untuk driver-drivernya Pak. Jadi kayak calling langsung datang nih, dan tadi juga 24 jam ya Pak, non-stop, berarti Ya. pengiriman jam berapapun dilayani, begitu ya Pak. Ya. Oke nih Pak. Terus kalau misal tadi kalau dari Bapak nih Pak, kan tadi kan mau mengajukan pendanaan di Santara ini kan sekitar 2 miliar nih Pak. Mungkin Bapak Ya. bisa ya, mungkin Bapak bisa sampaikan nih Pak, mungkin sebagai closing statement juga, kira-kira nih Pak, kenapa sih sahabat Santara atau para investor semua ini harus berinvestasi di KPL Trans? Nih mungkin Bapak bisa pitching nih Pak ke para investor Ya. nih Ya. Pak, harus Ya. investasi di KPL Trans Pak. Siap, siap. Pertama, market size yang besar sekali ya, unlimited.
Yang kedua, return return yang akan didapat investor tinggi sekali, sekitar 27,2% per tahun. Sedangkan payback periodnya cukup singkat, 3 tahun 7 bulan. Dan ini saya kira cukup menarik buat investor ya. Kalau yield-nya tadi, return-nya itu sekitar 27,2, itu sebulan sekitar 2,3%. Dan akan kami bagi setiap 6 bulan sekali, Mbak. Saya kira ini angka yang cukup tinggi karena kami optimis untuk bisa mencapai target 1M per bulan, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak. Terima kasih nih Pak untuk ngobrol-ngobrol kita malam ini. Mungkin sahabat Santara di rumah juga jadi lebih paham lagi tentang KBL Trans dan bagaimana potensinya. Jadi ini masih sesi 1 kita untuk live Instagram. Nanti minggu depan kita akan ada sesi 2 live Instagram. Kita akan fokus bahas tentang keuangannya dan laporan laba ruginya. Biar sahabat Santara di rumah nih bisa paham lagi tentang KBL Trans. Jadi ini nanti akan ada live lagi nih Pak untuk live kita yang kedua ya Pak. Siap, siap. Dan tadi juga udah disampaikan juga dengan dari Pak Agus bahwa nih nanti teman-teman sahabat Santara semua bisa dapat yield investasi bisa mencapai 27,2% dan sahabat Santara juga untuk pembagian dividennya itu juga 6 bulan per 6 bulan ya Pak, per 6 bulan nanti akan dividen. Dan juga untuk payback periodnya juga lumayan tadi untuk paybacknya lebih singkat ya Pak. Untuk paybacknya itu hanya minimal 3 tahun 7 bulan nih, sangat menguntungkan nih Pak. Dan sahabat Santara semua bisa untuk investasi mulai dari 100.000 saja untuk harga per lot sahamnya, bisa melalui aplikasi maupun website Santara. Gitu ya Pak. Dan buat sahabat Santara yang tadi ketinggalan tentang perbincangan kita tadi, tetap bisa menyaksikan karena record kita bakal diupload di YouTube Santara, di YouTube official Santara, nanti akan kita upload. Jadi sahabat Santara di rumah bisa tetap menyaksikan obrolan kita tadi mengenai KBL Trans. Baik, terima kasih Pak Agus atas perbincangan kita malam ini. Senang banget bisa ngobrol langsung sama Pak Agus selaku dari CEO dan founder dari KBL Trans. Oke, mohon maaf ya Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Nafis. Terima kasih semua audiens. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus. Mohon maaf kalau ada datang ya Pak. Ya, siap. Oh ya, baik Pak. Oke, terima kasih buat sahabat Santara semua yang sudah menyaksikan dari tadi udah 30 menit, tidak terasa. Sampai jumpa lagi di live kita selanjutnya. Kita akan kupas tuntas tentang keuangan dari KBL Trans. Sampai jumpa semuanya. Selamat malam. Selamat malam Pak Agus. Assalamualaikum Mbak Nafis. Waalaikumsalam Pak.